Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini aku mau coba jawab pertanyaan dari channel YouTube-nya Tisobirin, yaitu berkaitan tentang gimana sih cara mengatasi anak yang punya telat mental atau sulit menangkap pembelajaran. Sebenarnya anak kategori yang punya keterlambatan mental itu harusnya dia sekolahnya di sekolah luar biasa atau SLB ya. Tapi karena sekarang pemerintah mengeluarkan aturan bahwa ada beberapa sekolah yang dikatakan sekolah inklusi, jadi sekolah itu harus siap menerima siswa yang berkebutuhan khusus atau anak anak berkebutuhan khusus. Jadi sekolah negeri yang memang dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan sekolah inklusif, jadi mau nggak mau itu harus menerima siswa ABK apapun kondisinya, gimana pun itu harus diterima, nggak boleh ada alasan apapun gitu kan ya. Sedangkan secara pengalaman guru-guru di sekolah dasar khususnya itu kemampuan pengalamannya mungkin hanya di tingkat dasar untuk mengatasi anak-anak ABK ini. Tapi walaupun ya jurusan PGSD juga dulu mungkin belajar ya tentang sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus, bimbingan konseling untuk anak berkebutuhan khusus, tapi yang kita pelajari itu tidak pernah sampai diimplementasikan kepada siswanya, mungkin hanya sebatas pengetahuan dasar kita. Jadi kalau menangani hal seperti itu kayaknya kita juga harus mulai meraba-raba lagi, gimana ya gitu kan ya. Nah, caranya sih yang pertama itu ibu atau bapak, yang pertama itu adalah kita nggak bisa memaksakan anak untuk sama dengan anak normal lainnya. Jadi andai kata dia belajar teman-temannya perkalian, dari perkalian 2 angka, ini yang lain udah perkalian 3 angka atau ratusan. Tapi andai kata dia masih belajar di perkalian 2 angka atau puluhan, terus aja ditekuni di sana, kita nggak bisa maksain dia lanjut ke perkalian ratusan bersamaan dengan teman-temannya. Jadi kita ikutin sesuai dia mampunya sampai mana. Jadi kita nggak bisa maksain. Atau misalnya nih pengetahuannya sudah sama dengan anak-anak normal lainnya, nah kita kasih misalnya 5 soal misalnya di pembelajaran matematika kan ya, kita kasih dia pembelajaran kita kasih 5 soal nih untuk keseluruhan. Tapi andai kata teman-temannya bisa menyelesaikan 5 soal tapi dia cuma bisa ngerjain 1 soal aja, alhamdulillah, yang maksimal 2 lah dia bisa kerjain. Dengan dia 2 soal terselesaikan aja itu udah alhamdulillah. Ya hanya saja mungkin karena kan memang kriteria ketuntasan minimal siswa di sekolah ABK dengan sekolah normal biasanya itu kan beda ya KKM. Jadi kita pun nggak bisa memaksakan anak untuk sama. Tapi karena anak itu harus lulus, itu berarti nilainya ya nggak jauh-jauh banget dari KKM. Jadi mungkin memang pasti lebih banyak yang namanya nilai kasih sayang gitu. Tapi kan dengan anak bisa sampai di situ pun ya nggak apa-apa, karena kan itu mah ada kelainan dengan anaknya kayak gitu ya sih. Jadi pada intinya itu kita nggak usah maksain anaknya buat sama kayak anak normal lainnya. Kita ikutin, kita ajarin. Kalau misalkan dia mampunya hanya sampai di titik A, kita nggak usah paksain dia sampai ke titik B. Ibarat kita punya gerobaknya itu bannya kempes gitu, ban 2 bannya itu kempes, dan kita mau paksain dorong, yang ada juga bannya makin rusak, gerobaknya jadi rusak, dan kita pun berat ngedorongnya. Jadi kita pun nggak bisa paksain. Ya udah, kalau misalnya anaknya bisa sampai situ ya situ aja. Jadi kita pun nggak bisa maksain, nanti kasihan ke anaknya, capek juga ke kita sebagai pendidiknya. Jadi seberjalannya anak aja, tapi tentunya tetap harus dengan bimbingan, dan tentunya bimbingan untuk anak yang punya anak berkebutuhan itu biasanya lebih banyak dibandingkan dengan anak pada normal lainnya. Kayak gitu sih ibu, mudah-mudahan terjawab ya. Karena aku pun ada murid yang kayak gitu, dan sampai sekarang dia kelas 6 pun saya nggak bisa maksain dia buat sama kayak teman-temannya bisa ngerjain 15 soal, dia mah 2 soal aja udah alhamdulillah. Dan ya nggak apa-apa gitu, dan mungkin kan memang kemampuannya cukup sampai di situ gitu. Semoga terjawab. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.